Anda sehat setelah pelajaran campuran sampah. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu tugas kolaborasi biologi dan bahasa Indo yang bertema pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan dan pertumbuhan perkecambahan. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini, saya sebagai moderator. Dan di sebelah saya Bella Julianti, dan sebelah saya Sarifah, dan di sebelah saya Putri Agustiningsih, dan saya kembalikan kepada Syarifah Aini. Baik, langsung saja. Bab 1 tentang pendahuluan saya lempar kepada Bella Julianti. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme diartikan setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap organisme tersebut memiliki sel-sel. Inilah yang kemudian juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Organisme diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok. Misalnya hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme. Semua jenis organisme tersebut mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Adapun pula dengan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain sifat genetik atau yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang terhadap pertumbuhan. Sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang oleh lingkungan. Demikian, karakter atau sifat yang ditampilkan oleh tumbuhan merupakan gabungan faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersama-sama. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Sebagai tumbuhan, maka dalam perkembangannya pasti akan memerlukan cahaya. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, perkecambahan dengan adanya cahaya matahari, dan bagaimana pertumbuhan jika tanpa sinar matahari. Untuk mengetahui secara jelas teori pengaruh cahaya kepada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, maka kami akan mengadakan penelitian tentang hal tersebut di atas. Sedangkan yang B, rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau. Yang C, tujuan pembahasan. 1. Agar pembaca dapat mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Yang kedua, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman perkecambahan kacang hijau di tempat yang terang dan gelap. Baik, cukup itu saja pembahasan dari saya, dan bab 2 akan dilanjutkan kembali oleh Syarifah Aini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian cahaya matahari, pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. Pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk mengenali lingkungan dan menjalankan aktivitasnya. Tanpa adanya cahaya matahari, dunia akan gelap pastinya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang antara 380 hingga 700 nm. Mengutip KBBI, matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya matahari, memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang mengandalnya. Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium, sedangkan energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi, energi matahari adalah pancaran panas dan cahaya matahari yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai proses termasuk pertumbuhan. Yang nomor 2, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami tumbuh dan berkembang. Dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada pertumbuhan fisik berupa pertumbuhan ukuran, tinggi sel, dan massa. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa
Misalnya, pada saat bayi, manusia itu belum bisa memakai pakaiannya sendiri. Tapi setelah beranjak beberapa tahun, setelah dewasa, dia bisa berpikir dan memakai pakaiannya sendiri. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman ini dalam Kompas menyebutkan ada pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Kemudian pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contohnya jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah dan pembelahan ini ke arah dalam bentuk silet. Next. Kemudian nomor 3, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Tahapan perkecambahan. Perkecambahan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan, antara lain imbibisis, sekresis hormon, dan enzim hidrolisis, cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlarut, dan hormon ke daerah titik tumbuh dan daerah lainnya. Semua proses tersebut memerlukan energi biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat proses respirasi pemecahan glukosa. Kemudian macam-macam perkecambahan. Perkecambahan memiliki 2 macam, yaitu tipe epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga helicotyl sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atasnya. Misalnya seperti tanaman kacang hijau ini, kotiledon akan terangkat. Ini disebut pertumbuhan epigeal. Kemudian perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang ke atas epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah, seperti biji tanah, kacang tanah seperti itu. Oke. Selanjutnya bab 3. Saya serahkan kepada Syarifah. Baik, pada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Pada penelitian ini, peserta didik melakukan ingin membuktikan hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menanam kacang hijau yang terkena matahari secara langsung dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. B. Populasi dan sampel. Populasi biji kacang hijau yang sudah dipilih dan dianggap sama secara fisik. Sampel yang pertama, 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel yang kedua, 5 biji kacang tanah yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. C. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang paling berhubungan kegunaannya. Yang pertama, variabel bebas yaitu sinar matahari. Yang kedua, variabel terikat yaitu kacang hijau. Yang ketiga, variabel kontrol yaitu kapas, air, dan suhu. D. Perencanaan penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di kelas 12B SMA Nazatul Tulab, Pondok Pesantren Nazatul Tulab, Kerajaan Camplang Sampang. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 2 September 2021. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji kacang hijau, kapas basah, cawang patri, penggaris, lembar kerja, dan pulpen. 3. Cara kerja. Kecambah biji kacang hijau pada kedua cawang patri yang sudah berisi kapas basah. Cawang patri yang pertama diletakkan
diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan camang bateri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung. Siramlah masing-masing kecambah dengan air setiap hari. Biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman itu diukur dengan penggaris panjang kokotil dan epikotil. Hitunglah jumlah daun yang muncul dari kecambahan serta catat warna dan keadaan daunnya. Bandingkan hasil data yang diperoleh. Buatlah laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Baik, pada bab 4 saya lempar ke Putri Agustinisi. Pada bab 4, yaitu pembahasan perkecambahan terjadi dengan syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu dengan air yang cukup, suhu yang sesuai dengan udara yang cukup, dan cahaya matahari yang optimal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kesempatan kali ini perkecambahan yang kita amati adalah tipe epidial dengan menggunakan biji kacang hijau. Hari pertama pertumbuhan hipokotil pada biji kacang hijau, yaitu tempat terang masih dalam keadaan tidur atau dorman, karena proses perkecambahan belum dimulai, sedangkan di tempat gelap testa terkelupas. Dan hari kedua yaitu testa terkelupas, dan hari ketiga biji kacang hijau di tempat terang mulai mengeluarkan akar dan tinggi hipokotil bertambah panjang 2,3 cm. Pada hari keempat, daun pada tumbuh di tempat terang mulai muncul sebanyak 3 daun. Sedangkan pada keadaan daun dari keduanya belum ada yang melebar, sedangkan panjang hipokotil pada tempat terang bertambah sekitar 4 cm. Pada hari kelima, daun pada tumbuh di tempat terang mulai bertumbuh dengan keadaan hijau muda, sedangkan di tempat gelap daun belum berkembang karena kekurangan air, sehingga pertumbuhan pada daun terlambat. Dan pada hari ke-6, daun pada tumbuhan di tempat terang sekitar 4 daun dengan warna hijau dan bertambah lebar 1 cm. Warna daun kuning dan panjang hipokotil bertambah 25 cm. Pada hari ke-7, kecambah di tempat terang mulai tumbuh dengan sempurna, panjang hipokotil bertambah tinggi sekitar 23 cm. Dan daunnya semakin melebar 1,3 cm. Dan juga sedangkan di tempat gelap juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan hipokotil bertambah sekitar 28 cm. Daun juga bertambah sebanyak daun dengan warna yang sudah mulai berubah menjadi hijau. Saya kembalikan kepada Dela Julianti. Baik, di sini saya akan membahas bab 3, yaitu bentuk. Yang A, kesimpulan. Pertumbuhan hipokotil di tempat gelap lebih cepat dibandingkan di tempat terang. Karena daerah pada tumbuhan yang sedikit mendapat cahaya akan terjadi penumpukan hormon auksin yang dapat mempercepat atau merangsang pertumbuhan tumbuhan, sehingga apabila tumbuhan berada di tempat gelap akan terjadi etiolasi. Yang dinamakan etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat pada tempat yang kurang cahaya ataupun gelap. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, atas presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Ada, saya mau bertanya. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan? Cahaya merupakan faktor terhambat bagi tumbuhan. Jadi, apabila tumbuhan diletakkan di tempat yang gelap, maka pertumbuhannya itu akan semakin cepat dibandingkan pertumbuhan yang ditaruh di luar cahaya. Apakah sudah mengerti? Baik, kami rasa cukup sekian dalam mengenal pengaruh cahaya terhadap tumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Tentunya masih banyak lagi
yang harus diperbaiki. Kita perlu banyak masukan, sharing atau kritikan dari kalian. Maka dari itu, kami dengan senang hati membuka lebar atas saran atau kritikan dari kalian. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kelompok 7 undur diri. Semasa